Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya ya. Kabarnya sehat? Bagaimana? Sehat, Pak. Alhamdulillah, syukurlah. Syukurlah ya. Masih pada betah kayaknya dengan semangat suaranya ini, nggak pada ngantuk ya teman-temannya. TPB 35 berjumlah 55 termasuk saya dari 71. Apakah seperti ini ya teman-teman? Banyak yang nggak masuk ya. Maaf, Pak, suara agak kekecilan, Pak. Iya ya. Oke, tunggu ya mungkin sinyalnya. Ganti dulu hotspot. Oke. Tes. TPB 35 berjumlah 55 orang. Mana lagi nih yang belum join? Yang belum join gimana? Dari 71 orang. Atau seperti ini terus ya jumlahnya, teman-teman? Banyak yang udah cabut ya. Ya. Cuma 2 Pak yang keluar kayaknya. Tapi yang join 55. Mata kuliah lain sebanyak ini terus atau ada lagi biasanya? Oke. Ini teman-teman silakan isi absensi untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Nanti kalau nggak nambah 58 termasuk saya dari 71. Ini lumayan banyak yang nggak ada kabar masuk. Ya. Kurang tahu juga, Pak, pada kemana. Ya, pada kemana nih? Mungkin nanti akan saya sesuaikan antara yang join dengan yang isi absensi. Jadi yang udah join benar-benar join biar agar pair ya. Ada yang hanya isi absensi namun tidak hadir. Silakan teman-teman isi absensi. Nanti akan saya sesuaikan juga yang isi absensi. Pak, kalau yang tidak bisa, Pak. Ya, nanti saya ini absensikan manual ya. Nanti saya panggil di kelasnya. Oke, bisa nggak ya saya tekan di sini? Silakan isi absensi. Oke, ya. Ya, nanti saya panggil yang belum bisa absensi melalui Pocket. Ini sudah 61 yang join dari 71, berarti 10 orang lagi. Oke teman-teman, kita minggu ini adalah minggu ke-13. Sebagaimana yang kita rencanakan, minggu ini teman-teman mempresentasikan hasilnya. Hasil dari kerja kelompoknya. Udah pada siap? Bagaimana? Siapa yang mau duluan? Halo?
Pak, buat apa absennya nggak kirim ya? Apa? Absennya disiakan. Apa nak? Apa? Barcode-nya Pak. Barcode-nya di mana Pak? Barcode-nya di pocket. Oke, saya copy ya. Saya copy dimasukkan di kelas 35. 53. 35. Pertemuan 13. Silakan isi absensi. Ini barcode-nya sudah ada di grup. Ya, teman-teman. Oke. Boleh dong nyalain kamera sebentar? Kita dokumentasi. Terima kasih ya. Yang bisa nyalain kamera, boleh nyalakan kamera. Terima kasih. Jadi ini yang udah pada join nih. Nggak berasa kita sudah mau akhir semester nih teman-teman. Ini udah minggu ke-13. Itu berarti 2 minggu lagi pertemuan nih. 2 minggu lagi pertemuan, itu sudah UAS. Nah, sangat disayangkan semester ini kita nggak bertemu. Jadi janganlah lupa, kita nggak ketemu satu semester, tapi kita nggak tahu bahwa kita adalah bagian dari ITERA saat ini. Kita pastikan. Boleh? Senyum? Senyum yang lebar? Sampai kuping kalau bisa. Nah, sampai kuping sini. Lumayan, sedekah senyum. Ya, maaf Pak, keluar masuk sinyal jelek, buruk. Ya, nggak apa-apa. Diusahakan masuk. Usahakan join ya. Oke. Ada lagi? Apa ini udah on cam tapi kok di situnya nggak on cam ya Pak? Gimana? Iya Pak, sama Pak. Saya juga Pak. Oke, coba lagi ya. Oke Pak. Lumayan ini masuk channel YouTube ini. Oke, ada lah. Ada nggak? Nggak ada Pak. Masih nggak ada. Kan Nggak ada sinyalnya. Pak. Atau Anda belum mandi kali. Sehingga nggak masuk di dalam video. Suruh mandi Pak, teman-teman yang lain Pak. Oke. Udah? Masuk nggak gambarnya? Aduh, kita perjalanan setengah jam ini kita foto-foto aja nih. Apalah. Mungkin sinyalnya ada, mungkin sinyal dari teman-teman yang agak kurang stabil. Saya baru ganti sinyal, baru ganti wifi agar stabil. Ini perlu koneksi pribadi baru bisa. Gratisan nggak bisa nih. Oke, tetap tersenyum. Tapi kalau sudah perkuliahan, nggak usah tersenyum lagi, nggak apa-apa. Nah, nanti dikira setelah mata kuliah ini teman-teman pada error kalau senyum sepanjang hari. Ya teman-teman, terima kasih ya yang udah nyalain kamera. Hari ini kita akan
diskusi dari apa yang teman-teman kerjakan nih. Kerjakan dari awal semester kita udah bagi kelompok, kita diskusi tentang potensi yang ada di Pulau Sumatera, provinsi-provinsinya, dari apa yang teman-teman kerjakan atau diskusikan bersama kelompoknya. Seperti minggu lalu kita rencanakan untuk yang bisa presentasi duluan, yang bersedia boleh silakan. Kurang lebih 15 menit saja satu tim. Lebih kurang ceritakan saja dari apa yang teman-teman kerjakan, apa yang teman-teman rangkum, apa teman-teman yang buat di dalam presentasi atau di slide presentasi ataupun ditunjukkan laporannya juga. Ya. Nanti saya buat tempat uploadnya untuk laporan, untuk slide. Sudah pada ngerjain? Halo? Sudah, Pak. Wih. Sip. Jadi apa yang teman-teman kerjakan itulah yang saya masukkan di dalam kuis. Nah, nanti saya buat tempat upload. Teman-teman menampilkan slide-nya, saya catat nama-namanya. Yang mau bertanya atau mau cuman ingin mengkonfirmasi juga saya catat. Intinya yang aktif lah yang saya catat juga ya. Selain kehadiran, yang aktif di pertemuan kita boleh silakan untuk berdiskusi juga, walaupun bukan kelompoknya, kayak gitu ya. Jadi selalu ada nilai untuk setiap keberanian Anda. Terima kasih untuk TPB 35 untuk sebagian teman-teman yang sudah mengisi kuesioner yang saya bagikan tadi. Oke, silakan siapa dulu yang mau maju? Kelompok mana? Gak apa-apa lah satu orang. Berarti dia misalkan kelompok 1 atau kelompok 2 yang maju. Siapa yang bicara? Siapa yang ingin coba menjelaskan? Ataupun semuanya aktif, gak apa-apa. Semuanya yang bicara gak apa-apa. Pak, maaf Pak, jaringan saya putus-putus Pak. Oh iya. Putus-putus ya? Nah, tapi masih bisa untuk coba menjelaskan, nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Mau menjelaskan di Google Classroom ini atau teman-teman mau buat video YouTube penjelasannya? Halo? Di YouTube kayaknya lebih ini, Pak. Kalau di sini aja Pak. Di sini aja Pak. Oke, ayo siapa dulu yang mau maju kelompok mana? Saya catat nih. Ada 10 kelompok ya kita ya. Nah, kelompok 1 atau kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, nggak apa-apa. Yang lain juga nggak apa-apa, nggak mesti harus berurutan. Ayo, sebelum diacak. Kelompok berapa nak? Mulai kelompok 1 Pak. Oke, sip, saya suka. Jadilah yang pertama ya. Oke, silakan nak. Saya sambil mencatat, sambil buku. Kita lebih ke diskusi saja nggak apa-apa. Saya buka form nilai. Silakan. TPB 35. Sip. Hidup Sumatera. Sorry.
Ada yang telepon? Siapa namanya ini? Gimana ya teman-teman Ini Bapak. untuk menampilkan ini agar besar yang screen layar ini? Halo. F11 Pak. F11 ya? Ini Oke, ya. Zulhi Maulana Yusuf. Oke. Sip. Kelompok berapa ini? kelompok 1 Pak. Kelompok 1. Kelompok 6. Kelompok Kelompok 6 satu. ya? Iya deh. Ih, Kelompok 6 Pak. Kelompok 1 aja cuy. Iya. Sorry. Yalah, apa lah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Zulhi Maulana Yusuf, di sini menjabat sebagai gubernur dari kelompok 6 Kepulauan Bangka Belitung. Adapun anggota yang ada di sini ada Sekretaris Daerah Maulani Dewi, Dinas Komunikasi Pratama Andeska, Dinas Lingkungan Muhammad Rehan Paronji, Dinas Kesehatan Alif Aditya Pratama, Dinas Infrastruktur Riki Sitindaon, Dinas Energi dan Mineral Muhammad Hafizul. Oke, silakan. Lanjut ke visi misi. Visi misi dari Lingkungan Hidup Sumatera adalah terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah agribahari yang maju dan berwawasan lingkungan yang didukung oleh sumber daya manusia handal dan pemerintah yang amanah menuju masyarakat sejahtera. Dengan misi 1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agribahari dan meningkatkan daya saing daerah. 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pengusaha, pemanfaatan, dan penciptaan iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan impact. 3. Pengamat ini salah ketik. Penguatan ketata pemerintahan yang baik. Pemerataan nomor 4, pemerataan, pembangunan dan berkeadilan. 5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Ini logo dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di kelas ini ada yang dari Bangka Belitung? Ada ya? Oke, lanjut. Ini logonya, visi misinya ya. Di setiap logonya ini ada artinya. Yang pertama, ini gambar segi 5. Gambar segi 5 itu berarti dasar Pancasila, melambangkan dasar Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini di tengah ada Pulau Bangka Belitung kecil, melambangkan wilayah masyarakat, sistem pemerintahan, kebudayaan, sumber daya alam, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini ada lingkaran bulat kecil warna hitam. Lingkaran bulat simetrikal melambangkan kesatuan dan persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi segala hal di tengah-tengah peradaban dunia yang semakin terbuka. Di sini ada butir padi, ada 27 buah, melambangkan nomor undang-undang pembentukan provinsi, yaitu Undang-Undang nomor 27 tahun 2000 dan buah lada. Jadi sebelah sini, buah lada.
berjumlah 31 buah melambangkan Kepulauan Bangka Belitung, merupakan provinsi ke-31. Padi dan lada juga itu melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Di sini di tengah antara padi dan buah lada itu ada timah, balok timah, melambangkan Timah, ya. kekayaan alam. Iya Pak, melambangkan kekayaan alam berupa timah yang dalam sejarah secara sosial ekonomi telah menopang kehidupan masyarakat. Sorry, ini berarti potensi yang ada di sini ada timah, ada padi, terus apa lagi nih? Buah apa? Iya. Ada lada. Lada. Itu ya, ada potensi-potensinya ya. Ini masih yang penjelasan tentang itunya Pak. Yang poin. Tapi biasanya ya, yang tergambar di dalam buku ini adalah potensinya ya. Iya. Oke, boleh lanjut di potensinya. Ada beberapa kabupaten di sana. Baik, izin melanjutkan, Pak. Silakan. Siapa namanya? Maulani Dewi, Pak. Maulani Dewi. Iya, Pak. Oke, silakan lanjut. Baiklah, wilayah di Bangka Belitung terdiri atas total wilayah 81.725,14 km kuadrat. Luas daratannya 20,9% dari total wilayah dan luas lautannya 79,9% dari total wilayah, terdiri dari 7 kabupaten dari 4 provinsi. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi pemerintah Republik Indonesia kan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 menentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya merupakan bagian Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kota provinsi ini adalah Pangkal Pinang. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal dengan pantainya yang indah, kerukunan antar etnis, dan dikenal dengan penghasil timahnya. Selat Bangka memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pemerintah provinsi ini disahkan pada tanggal 9 Februari 2001 setelah dilantiknya PJ Gubernur yakni H. Amur Musahim SH yang memandai dimulainya aktivitas roda pemerintahan provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 pada tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan menambahkan 4 kabupaten, yaitu kabupaten pertama yang ditambahkan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Belitung Timur. Selanjutnya yaitu tentang masyarakatnya. Masyarakat di Bangka Belitung khususnya merupakan salah satu masyarakat yang bersuku Melayu dan memang dibuktikan bahwa mayoritas masyarakat di Bangka Belitung ini Melayu, sehingga tatanan kehidupan masyarakat di Bangka Belitung sangatlah sama dengan masyarakat Melayu pada umumnya, dan bahasa mereka rata-rata cuma berbeda logat, akhir kata, dan lain-lain. Masyarakat Bangka Belitung umumnya sama dengan masyarakat Melayu, yaitu ramah dan sangat terbuka dengan orang lain. Oleh karena itu, masyarakat Bangka Belitung terkenal akan keramah tamahannya, namun di balik keramah tamahannya ini, mereka merasa diancam jika segan-segan mereka menjadi seperti orang hilang kendali alias keras. Kita bisa ketahui bahwa masyarakat Bangka Belitung masih terkenal dengan mistiknya. Dan sebagian orang menganggap itu sebagai adat mereka, namun tak lepas dari itu mereka tetaplah penganut agama Islam. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Oke, ini tadi sekretarisnya ya. Silakan untuk Pratama Andeska. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Di sini saya akan
Oke, silakan. Semangat. Ayo. Nah, teknologi seperti Android tentunya berdampak positif jika digunakan dengan baik. Melalui Android dengan mudah orang di luar Bangka Belitung dapat mengenal lebih banyak tentang Bangka Belitung. Keunggulan destinasi wisata, produk UKM, keunggulan sumber daya alam yang ada di Bangka Belitung tentunya akan mendunia jika Android dilakukan dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang di Andeska tadi sesuai dengan apa yang dicarinya ya, tentang dinas informasi ya, informatika ya. Ya, Andeska. Ya, halo. Pratama Andeska. Halo. Kedengaran nggak nih teman-teman? Dengannya bermasalah, Pak. Oh ya. Jadi yang sebelumnya itu tadi, sebelum Andeska tadi, sekretarisnya ya? Kenapa, Pak? Maulani Dewi sekretarisnya? Iya, Pak. Oke. Oke lah. Kenapa harus Android? Apa Pak? Kenapa harus Maaf, Android? barusan sinyal. Kenapa harus Karena Android? itu Pak, Apa enggak kan web? sekarang tuh ya kayak Informasi di sana apakah sudah ada laman masalahnya itu portal? Ya, silakan. sekarang tuh hampir semua orang ada, harus enggak harus sih, kayak minimal lah punya Android Pak. Jadi web pemerintah di sana komunikasinya melalui Android atau sistem informasinya terbuka? Bagaimana? Apa? Web atau sistem informasi pemerintahan di sana? Bagaimana? Webnya Pak. Ya, terbuka kan? Informasinya kayak Atau susah sinyal di sana? di web. Oke, untuk waktu lanjut ya berikutnya. Setelah Andeska, siapa lagi yang tanya? Dinas Lingkungan berikutnya. Silakan buat Muhammad Raihan Faronzi, dipersilahkan. Oke, silakan. Garis besarnya aja, nggak apa-apa. Jadi lingkungan di sana bagaimana? Misalkan lingkungan di sana atau bertebing-tebing atau potensinya apa saja, masalahnya apa saja, langsung dari poin-poinnya aja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Faharozi Rehan dari Fahrozi Dinas ya. Lingkungan. Oke. Iya. Dari teknik lingkungan ya? Industri ya. Enggak, teknik industri. Oke, silakan. Lingkungan Bangka Belitung ada dari sektor pertanian dan perkebunan, sektor kelautan dan perikanan, dan sektor pertambangan. Dari ketiga sektor tersebut, pertanian merupakan sektor paling unggul karena sumber mata pencaharian penduduk. Untuk sektor kelautan dan perikanan,
juga unggulan dalam pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Sektor pertambangan tidak diunggulkan pengembangannya tetapi masih menjadi andalan ekonomi masyarakat. Masalah lingkungan yang ada di Bangka Belitung adalah hutan mangrove yang banyak rusak akibat pembabatan penggalian tambang yang seharusnya dikurangi. Sip. Terima kasih, Pak. Berapa luas kira-kira untuk pertanian? Berapa persen? Kalau Berapa persen untuk pertanian biasanya? untuk pertanian Berapa luas wilayahnya? tahu, Pak. Hah? Kurang tahu saya, Pak, kalau untuk itu. Kalau pertambangannya gimana tadi? Yang saya tahu yang hutan mangrove, Pak. Ya, gimana hutan mangrove-nya? Bangka Belitung itu memiliki kurang lebih 950 pulau kecil dan Kecil. 60% pulau-pulaunya dikelilingi oleh hutan mangrove yang luasnya total 63.914 hektar, Pak. Luas ya? Iya. Tahu nggak manfaat dari hutan mangrove itu apa ya? Untuk itu, Pak, apa sih? Buat kalau misalkan ada tsunami gitu, Pak. Jadi ini tahan. Itu ya. Bukan yang untuk nyegah erosi ya, Pak? Gimana? Gimana, Alex? Bukannya hutan mangrove itu untuk mencegah erosi ya, Pak? Ya, gimana ayo? Saya lupa, Pak, masalah. Ayo gimana? Apa? Ada yang bisa? Saya catat ya, Alex. Alex menurutnya untuk erosi ya? Pak izin Pak, Boleh, hutan boleh. mangrove itu sebenarnya untuk mencegah abrasi Pak. Ya, gimana? Jadi sharing-sharing kayak gini aja nih. Saya itu, Pak. Abrasi Pak. Ya, coba jelaskan. Abrasi pantai. Oke, sambil jelaskan yuk. Saya catat. Dari Irawan, Alex. Gimana? Kalau yang pernah saya baca nih, Pak, ya. Ya, nggak apa-apa. Hutan mangrove itu kan abrasi itu kan pengikisan tanah gitu, Pak, yang disebabkan oleh ombak laut. Nah, kalau ada hutan mangrove, pengikisannya itu jadi terhambat itu, Pak, Pak. Nah, itu yang dari yang pernah saya baca, Pak. Pak izin untuk melengkapi Pak. Boleh, silakan. Abrasi itu adalah sebenarnya pengikisan dari daerah pantai akibat gelombang atau arus laut yang sifatnya merusak, istilah kata apanya destruktif. Oleh baru apabila dibiarkan abrasi akan terus mengikis bagian pantai atau laut, itu bisa membanjiri daerah sekitar tersebut. Itulah gunanya hutan mangrove Pak. Oh ya. Sip. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya Pak izin. Boleh. Royen. Jadi selain yang disebutkan teman-teman tadi juga, hutan mangrove itu juga memiliki peranan yang penting. Yang pertama itu mencegah intrusi air laut, yang kedua mencegah erosi dan abrasi pantai, yang ketiga sebagai pencegah dan penyaring alami, yang keempat sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis hewan satwa. Sekian Pak. Oke, Royen. Oke, itu ya teman-teman ya. Intinya pengetahuan apa yang coba kita gali, kita sampaikan. Jadi perlu ada hutan mangrove. Oh, ini alasannya. Jadi itu potensi-potensi yang kita ketahui, yang kita dapat. Misalkan ada itu identifikasi bencana termasuknya adanya katanya takut tsunami, itu potensi dengan adanya hutan mangrove bisa dapat diatasi, misalkan salah satunya. Oke, dapat ya. Oke, berikutnya apa lagi?
Atau next? Dinas berikutnya apa? Silakan. Lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Kesehatan akan menjelaskan tentang Kepulauan Bangka Belitung, yaitu rencana pembangunan jangka menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian rencana pembangunan jangka panjang. Rencana tersebut disusun berdasarkan pertimbangan analisis yang berkembang untuk kepentingan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, lanjut silakan. Ayo. Halo? Gimana? Silakan buat Ricky, sitting down. Tadi yang sebelumnya apa nih? Siapa namanya? Alif Aditya Pratama, Pak. Alif Aditya Pratama. Tentang apa nih? Dinas apa tadi? Dinas Kesehatan, Pak. Dinas Kesehatan, Pak. Apa potensi di sana? Atau masalah kesehatan di sana? Masalahnya ya, Pak? Iya, gimana Alif? Di Bangka Belitung sedang ada masalah kasus tuberkulosis atau TBC, Pak. Ya. Kenapa di sana apa lebih besar ya? Masalah kesehatannya. Iya, Pak. Apa jorok orang di sana? Tahukah banyak turis-turis asing? Atau menular? Potensinya bagaimana potensi kesehatannya? Apakah ada tanaman obat khusus seperti itu? Apakah ada terkenal dengan ramuan di sana? Ada nggak? Belum ada, Pak, kayaknya, Pak. Oke. Jadi seperti itu yang didapat oleh Alif ya? Iya, Pak. Oke. Sebelum Alif tadi Raihan ya? Muhammad Raihan Fahrozi ya? Sebelum Alif tadi? Iya, Pak. Benar. Oke, sip. Iya, Pak. Silakan, lanjut. Lanjut. Poinnya saja teman-teman. Saya Ricky Sitindawan akan menjelaskan potensi dari infrastruktur. Ricky Sitindaun, oke. Ya. Sip. Lanjut. Bangka Belitung terus melakukan upaya baik pembangunan maupun peningkatan prasarana dan sarana perhubungan yang sudah ada, mulai dari transformasi darat, laut, dan udara. Sektor yang sangat diprioritaskan dalam pembangunan ini adalah sektor transportasi, yaitu yang bertujuan untuk memperlancar mobilitas barang dan penumpang maupun jasa, termasuk informasi antar kecamatan maupun antar pulau. Sekian, terima kasih. Jadi kalau infrastrukturnya jalan ya? Iya, Pak. Yang prioritasnya pembangunan jalan dulu. Kenapa jalan di sana sulit akses ya?
Ya Pak, masih banyak yang belum di apa? Ya, soal masih banyak juga yang tanah. Potensi di sana gimana? Infrastrukturnya? Potensinya potensi pembangunannya baru berjalan 5 tahun terakhir ini Pak, pembangunannya. Jadi selama ini, jadi itu jalan yang untuk menghubungkan dengan provinsi-provinsi gimana? Yang maksudnya Pak, jembatannya? Oh, ada jembatan ya di sana ya? Iya Pak, ini kan ada jembatan untuk menghubungkan Bangka Belitung, Bangka Palembang, Bangka Jakarta, dan Bangka Batam. Melalui apa nih? Tol? Jembatan Pak. Jembatan. Ada jembatan, ada tol. Saya pernah ke sana. Tapi naik pesawat ya. Pernah. Lingkungannya, alamnya asri ya, enak. Belitung itu teman-teman kalau nonton film apa tuh yang terkenal kemarin? Laskar Pelangi ya? Di sana ya? Iya. Itu asik loh. Padat enggak, macet enggak. Jadi ini yang didapat, yang kamu berhasil rangkum ya. Sektor infrastruktur untuk pendidikan gimana di sana? Kurang dapat Pak, karena beritanya banyak tentang pembangunan transportasi ya, dan jalan gitu. Iya. Jadi di sana teman-teman pernah tahun berapa itu ke sana, ada kegiatan kantor. Katanya kalau kendaraan hilang di sana bisa dicari karena nggak akan bisa keluar dari pulau itu. Jadi cukup aman di sana. Itu yang saya dapatkan dulu ketika saya main di sana liburan. Karena kalau orang kendaraannya di pulau tersebut, kalau mau keluar dia harus menyeberang. Jadi cara kerjanya tuh gimana tuh? Apa? Cara kerjanya gimana? Bisa sampai ketemu gitu? Ya kan nggak bisa keluar motor sama kendaraannya, jadi Iya. cuma dilacak aja. Seperti itu, bisa dilacak. Oh, kirain. Iya. Kirain teknologinya udah maju banget gitu Pak. Kan. Kalah Indonesia cok kalau gitu. Karena wilayahnya nggak cukup luas ya, wilayahnya seperti itu. Kalau mau kendaraan hilang, lebih besar untuk biaya keluarnya. Di sana. Memang harus naik pesawat apa kendaraannya Pak? Apa gimana sih? Ya gimana? Yang saya Cara dapat kendaraannya harus gimana sih? jadi menghubungkan antar provinsinya juga jauh ya. Jadi tinggal, iya, yang saya dapat seperti itu. Jadi seperti pulau, kalau mau keluar, yang penduduknya juga nggak sepadat kita ya kali. Nggak sepadat kita, tapi alamnya ya bagus alamnya. Kalau ke sana jangan lupa main ke museum kata atau yang penulis novel Laskar Pelangi itu asik ya, bagus. Oke, lanjut ya. Ada lagi? Ada lagi? Dinas apa lagi? Dinas Energi. Baiklah, perkenalkan. Nama saya Muhammad Hafizul dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Hafizul. Oke, silakan. Bangka Belitung merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Potensi timah
ini sangat besar, bahkan menjadi cadangan timah terbesar di dunia, sehingga menjadi incaran dunia. 51% cadangan timah berada di dasar laut. Tambang timah berperan dalam kemajuan ekonomi di sini, sehingga masyarakat sangat bergantung pada perkembangan ini. Dalam pengembangan potensi tersebut harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, sehingga investor memiliki ketertarikan untuk menginvestasikan modal di sektor pertambangan. Untuk mendapatkan hasil potensi tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pengembangan dan pengawasannya. Baik, sekian Pak. Jadi pertambangan di sana diolah oleh asing, ya, atau enggak? Gimana Pak? Pertambangan di sana diolah oleh asing atau diolah melalui pemerintah? Pengennya putus-putus Pak. Hasil tambang di sana gimana pengelolaannya? Pengelolaan tambang di sini ada dua Pak. Jadi pengelolaan oleh masyarakat langsung dan ada melalui BUMN Pak. Ada pemerintahan langsung ya? Ya, tapi ada yang masyarakatnya langsung juga Pak. 51% cadangan timah berada di dasar laut. Iya Pak. Selebihnya di mana ini? Di darat Pak. Di darat. Ini termasuk potensi besar yang ada di Bangka ya teman-teman. Iya Pak. Dalam kemajuan ekonomi, sehingga masyarakat sangat berpengaruh pada pertambangan. Ini pengelolaannya di kabupaten apa saja? Bentar Pak. Ada yang teman-teman kelas ini ada yang tahu? Boleh sambil cerita. Oh, jadi buat kabupatennya Pak, di sini ada Kabupaten Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur Pak. Itu semua kabupaten mengolah tambang ya? Iya Pak, itu yang mengelola tambang Pak. Sip. Sumbernya ada ya, sumber referensinya. Ada Pak. Ada ya. Ada Pak. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ada yang ingin menanggapi teman-teman? Boleh. Terus saya ingin menambahkan itu Pak di Dinas Kesehatan Pak. Ya, silakan. Di Bangka Belitung kan banyak penyakit gitu Pak. Nah itu salah satu penyebabnya yaitu dari efek gelombang radioaktif yang dihasilkan oleh pertambangan timah ini Pak. Gitu ya. Itu termasuk dari potensi masalah kesehatan di sana ya? Iya Pak. Siap. Menarik. Oh, berarti ada efeknya juga ya? Ada lagi yang mau ditanggapi? Teman-teman yang lain gimana? Apa cukup untuk kelompok 4 ini? Maaf Pak, Boleh? itu tuh masih bab 1 Pak, bab 2, bab 3-nya belum kami bahas Pak. Pak Kira langsung saja. Oke, lanjut. Tidak Pak. Pak Kira Dinas Kesehatan
bab 1, bab 2, bab 3-nya dalam satu pembahasan kayak gitu. Gimana? Langsung saja. Ayo. Kalau bicara kesehatan, misalkan bicara kesehatan, bicara dinas lingkungan, bicaralah secara keseluruhannya aja kayak gitu. Ini ya permasalahannya. Misalkan Anda bicara tentang lingkungannya, langsung bicara potensinya, langsung bicara permasalahannya, langsung bicara tentang ini bab 3-nya. Oke, lanjut, nggak apa-apa. Atau teman-teman bisa rangkumkan gimana? Siapa yang bisa? Oke, lanjut. Gimana? Baik Pak, saya Pak. Itu saran dan penjelasannya bisa dilihat di fishbone-nya ya. Saya langsung saja Pak ke bagian langkah pembangunan berkelanjutannya. Oke. Sip. Langkah pembangunan berkelanjutan di Bangka Belitung ini diprioritaskan pada pembangunan jangka panjang, yaitu fokuskan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM. Dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, pemerintah perlu diberikan pada upaya untuk memberikan nilai tambah pada hasil produksi unggulan provinsi. Keterkaitan industri ke depan dan ke belakang dapat menjadi unggulan provinsi. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan iptek, dan berbekal intak yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan global maupun tantangan 100 tahun ke depan. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai pemain atau subjek dan bukan penonton atau objek dari pesannya pelaksanaan pembangunan di provinsi. Langkah pokok peningkatan perekonomian daerah, arah kebijakan prioritas yang dilakukan yang pertama yaitu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja. Selanjutnya yaitu penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan. Selanjutnya yaitu mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa UKM untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya, peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk daerah, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan industri, pengolahan daerah, pemenuhan energi listrik, dan peningkatan rasio elektrifikasi, peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral, pembangunan produk unggulan daerah, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut, serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan, peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agribahari yang berkesan dan berdaya global, pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan industri, keterjangkauan keamanan dan mutu pangan, penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan dan lahan pertanian berkelanjutan, serta contoh rencana pembangunan yang bakal dilakukan di Bangka Belitung yaitu membangun Geopark Baltim, Pak. Apa itu? Itu kayak tempat wisata gitu, dia mencakup semuanya di situ Pak. Ada ini flora faunanya juga. Oh, taman wisata bukan? Iya Pak. Terakhir apa yang membuat yang menjadi menarik dengan Bangka Belitung jika Pak atau teman-teman untuk berlibur ke sana? Tempatnya banget Pak, segar. Sudah itu apa lagi? Atau kesimpulan dari teman-teman lagi gimana? Gimana?
apa sih yang pokoknya Pak itu harus datang ke sana atau teman-teman harus mesti datang ke sana nih? Nah, yang membuat menarik. Siapa tahu Pak atau teman-teman yang mau liburan, ini jadi referensi nih. Menurut teman-teman gimana? Alamnya yang menarik katanya tadi. Apalagi? Sini nggak padat ya? Nggak macet. Jadi kalau bicara provinsi metropolitan itu tahu nggak teman-teman? PPB 35. Kalau metropolitan itu ya, macet ya. Tidak ada yang namanya malam. Maksudnya tidak ada malam, maksudnya kehidupan di sana malam pun masih ramai kayak gitu. Itu kalau bicara mau mencari provinsi untuk benar-benar untuk liburan, mungkin bisa jadi referensi. Karena kita nggak akan habis dengan waktu yang namanya macet, alamnya yang asri kayak gitu. Itu bedanya provinsi metropolitan atau enggak. Oke, seperti itu aja ya yang ingin disampaikan. Ada lagi? Silakan. Ada lagi nggak? Maulani, gimana? Halo? Putus ya? Halo? PPB 35? Wah, putus ya? Halo? Halo?
Tes. Halo? Aduh, sinyalnya buruk sekali. Halo, teman-teman? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Sinyalnya buruk sekali ya. Ya, Pak. Oke. Kelompok 10 kan presentasi, Pak. Oke. Cukup ya untuk kelompok berapa tadi ya? Kelompok 6 ya? Kelompok 6, Pak. Oke. Kelompok 6. Anggotanya beranggotakan berapa nih? 7 orang ya? Oke, silakan kelompok berikutnya. Kelompok siapa nih? Kelompok 10, Pak. Boleh, kelompok 10, Pak. 10. Siapa? Provinsi apa nih? Lampung. Lampung, Pak. Silakan. Oke, saya bukan orang Lampung, mungkin saya dapat informasi tentang liburan di sini. Silakan, lanjut aja. Sinyal di sini Baik, buruk sekali Assalamualaikum. loh. Pak, padahal sudah siapkan waci untuk mendengar presentasi teman-teman. Oke, lanjut aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya di sini sudah nyalain kamera loh. Oke, lanjut. Sekretaris sekaligus moderator dari kelompok 10. Aji Baik, ya. pertama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu ada Haji Raid sebagai gubernur. Oke, lanjut. Yang Maulana sebagai kepala dinas pendidikan. Oke. Langsung aja, Aji, apa yang kamu identifikasi di sana? Langsung saja. Di sini kami akan memaparkan tentang Provinsi Lampung. Akan dijelaskan oleh Haji Raid sebagai gubernur. Oh, kamu sendiri ya? Ya. Silakan teman-teman. Gambaran tentang Provinsi Lampung. Provinsi Lampung adalah provinsi yang mempunyai berbagai macam potensi dari hasil kebun, pertanian, hasil laut maupun jalur untuk perdagangan. Dengan ini, selaku gubernur Provinsi Lampung, saya mempunyai misi untuk mengembangkan berbagai macam potensi tersebut agar bisa membuat Lampung menjadi lebih baik di masa depan. Aji, Dengan melakukan pembenaran. keraskan sedikit suaranya, seperti layaknya Aji minta duit sama Mak. Dengan melakukan pembenaran sistem pemerintah, mematenkan hasil alam, membangunkan infrastruktur guna membantu masyarakat dan mengayomi masyarakat Lampung. Jadi hasil di sana ada kebun, pertanian, laut, maupun jalur dari perdagangan. Itu poinnya. Oke, lanjut. Apa lagi nih? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Gambaran umum Lampung, yaitu kondisi geografisnya. Secara geografis, Provinsi Lampung terletak antara 3045 derajat lintang selatan dan 103.050 derajat sampai 105.050 derajat bujur timur dengan luas wilayah 35.176,50 km persegi. Provinsi Lampung secara geografis terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Letaknya sangat strategis karena provinsi ini menjadi sentral penghubung antara Jawa dan Sumatera. Di sebelah selatan, provinsi dengan ibu kota Bandar Lampung ini berbatasan dengan Selat Sunda.
kawasan yang harus dilalui oleh siapapun yang hendak pergi dari Sumatera menuju Jawa atau sebaliknya. Di daerah utara, Lampung berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Di sebelah timur berhadapan dengan Laut Jawa dan di sebelah barat berhimpitan dengan Samudra Indonesia. Bandar Lampung adalah gabungan dari dua kota kembar, yakni Tanjung Karang dan Teluk Betung. Lanjut. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Randy. Dipersilakan Pak Randy. Oke, lanjut. Mana Pak Randy-nya? Masih di luar ya Pak Randy. Oke, next. Anggota berikutnya. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatih Putra Maulana. Silakan. Oke. Pak. Oke, lanjut. Meningkatkan mutu pendidikan di Lampung. Untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan utama yaitu ini dinas itu harus membangun gedung sekolah baru terutama di wilayah terpencil, Pak. Gimana? Terus apa lagi nih? Next. Tentang teman-teman misalkan tentang bicara pendidikan seluruhnya, potensinya, jadi nggak balik nanti. Potensinya, masalahnya, persiapan untuk 100 tahun kemerdekaan Indonesia, bicara keseluruhannya tentang itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Panji Ramanata. Baik, saya akan menjelaskan identifikasi potensi bidang pemuda dan olahraga guna meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku pusat memberikan tugas wewenang kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menyelenggarakan program kegiatan dari pemerintah pusat, maka dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung yang merupakan badan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung Pemuda dan Olahraga. Berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Ya, terima kasih. Apa potensi pemuda olahraganya di sana? Apakah ada unggulan olahraganya di sana? Apakah sepak bolanya maju? Atau bulu tangkisnya? Atau melahirkan ada atlet nasional? Ada pembinaan? Gimana cara seperti itu? Ada nggak? Panji. Aduh Pak, benar. Ini Panji manusia milenium ya? Saya kira Panji petualang Pak tadi. Kalau bolanya ada babak Lampung Pak di Lampung. Gimana? Jadi maksud Pak awalnya itu potensinya itu potensi langsung, bukan menjelaskan dinasnya maksud Pak. Ya, kan dinas ini tentang olahraganya atau tentang pemuda di sini ada sektor unggulan olahraganya, ada olahraga yang diunggulkan, misalkan
Ada atlet nasional ikut berprestasi di sana di dalam PON, pekan olahraga nasional, terus mewakili Indonesia. Salah satu yang Pak ketahui di Lampung ini ada olahraga, salah satunya dosen juga ya, olahraga gateball, kayak golf tetapi bolanya bola kasti ya, bola yang karet itu, tapi dipukul kayaknya main golf. Ada atletnya gimana seperti itu. Jadi itu yang Panji dapat ya. Halo? Halo? Gimana? Kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Ada lagi yang dicari ya? Selain 1.5, 2.5-nya apa? 2.5-nya dibahas di bab 2, Pak. Ya, di bab 2. Maksud Pak misalkan tentang olahraga secara keseluruhan. Bab 1 tentang olahraga, bab 2 tentang olahraga, bab 3 tentang olahraganya. Begitupun dinas yang lainnya. Dinas kesehatan tentang kesehatan di bab 1, dinas kesehatan bab 2, kesehatan bab 3. Dirangkum jadi satu. Karena penilaiannya jadi satu nih. Untuk itu. Makin banyak teman-teman ngomong, makin banyak teman-teman yang teman-teman kemukakan, makin banyak poin yang saya dapat, makin banyak nilai teman-teman. Gitu. Itu kan maksud Pak. Jadi bicara tentang kesehatan atau bicara tentang pemuda di sana. Potensi pemuda di sana itu apa saja kerjanya? Bidang olahraganya apa saja keunggulannya? Permasalahan di sana, misalkan permasalahan di sana pemuda di sana sulit menyalurkan bakatnya, atau banyak yang punya bakat, misalkan bakat olahraga, namun tidak tersalurkan karena tidak ada jalannya pekan atau event-event olahraga di tingkat provinsi. Itu permasalahan. Terus bab 3-nya teman-teman punya solusi. Sebaiknya ada event-event tingkat olahraga, tingkat provinsi di Lampung, sehingga dapat mewakili Indonesia berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi bahas secara keseluruhan seperti itu. Ada bicara tentang olahraga, bicara potensi, bicara masalah, bicara potensi ke depannya. Seperti itu. Oke, nah. Ya. Kelompok berikutnya seperti itu maksudnya, atau dinas-dinas berikutnya seperti itu. Dalam satu pembahasan ulas secara lengkap, secara detail, itu yang teman-teman akan sampaikan, dan itulah yang makin banyak teman-teman yang sampaikan, kemukakan, itu nilai teman-teman. Gimana? Mau ditambah? Panji? Permasalahannya ada ini, Pak. Gimana? Bicara aja. Ayo, waktu jalan ini. Benar. Itu kan dibaca aja jadi begini. Permasalahannya Dinas Pemuda dan Olahraga itu keterbatasan kemampuan pemerintah daerah terdapat dalam pendanaan olahraga dan sistem pengawasan yang belum terarah. Permasalahan. Terus solusinya gimana menurutmu? Solusinya perlu ditambah dana dan pengawasan.
Tapi potensi itu ada. Oke, lanjut berikutnya. Ayo. Bella. Ayo berikutnya. Siapa lagi yang bicara? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Coki Peri Saragi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan Poinnya aja ya. Poinnya aja. Terus silakan tentang apa nih? Tentang apa, Coki? yang pertama bab 1 kan Pak? Kan ada 3 bab gitu Pak. Iya. Pertama bab 1 dulu. Iya. Bab Oh, 2. langsung aja bicara dalam satu kesempatan kamu bicara bidang Kominfo. Potensi, Oh, baik, permasalahannya, ke depannya gimana? Oh baik. Ya Pak, langsung 3 bab. Ya, Jadi- rangkumkan aja poinnya aja. Sambil cerita kayak gini nggak apa-apa. Oh baik Pak. Jadi yang saya dapat itu tentang potensi Provinsi Lampung di bidang Kominfo itu. Jadi Kementerian Kominfo di Lampung itu membuat sebuah program yaitu namanya government. Government ini adalah pemerintah yang melibatkan penggunaan teknologi dan informasi misalnya masyarakat agar itu semakin meningkat target. Jadi ini berfungsi sebagai membantu cara lebih mudah, jadi pemerintah juga lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya kepada masyarakat gitu Pak. Jadi selanjutnya itu permasalahan dan pembahasan di bidang Kominfo Provinsi Lampung. Jadi permasalahan yang saya dapat ada beberapa poin. Yang pertama, masih rendahnya indeks SPE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal. Sistem pemerintahan berbasis elektronik itu sangat perlu dalam pemerintahan karena dapat memudahkan berjalannya proses suatu pemerintahan. Tapi banyak faktor yang menjadi penghalang atau menjadi permasalahan sehingga menghambat proses SPBE ini. Sarana ataupun prasarana yang mendukung SPBE ini. Jadi menurut saya seharusnya pemerintah itu membantu memperbaiki permasalahannya dengan cara misalnya melengkapi sarana maupun prasarana untuk membantu SPBE ini agar program SPBE ini berjalan dengan optimal. Jadi selanjutnya yang poin kedua yaitu masih rendahnya indeks keamanan informasi, pemenuhan variabel sehingga masih belum optimal. Keamanan informasi untuk dapat diakses itu sangatlah penting, vital bagi suatu daerah. Misalnya di daerah Lampung, yang menjadi permasalahannya di sini yaitu kurang atau masih rendahnya keamanan informasinya. Misalnya masih banyak orang yang menyebarkan hoax ataupun informasi yang tidak benar. Dan faktor lainnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dapat juga mempengaruhinya. Jadi menurut saya pemerintah harus menciptakan seminar-seminar tentang bahayanya penyebaran hoax agar warga-warga di Lampung bisa memiliki pengetahuan akan bahayanya hoax yang dapat merugikan pihak lain. Kemudian juga pemerintah dapat memperbaiki sarana dan prasarana agar lebih baik. Ya, belum terbukanya bagi publik. Terbukanya pada publik merupakan sebuah masalah karena itu akan menyebabkan ketinggalan akses informasi baik dari ataupun dari dalam daerah. Pemerintah dan badan publik tetap diiringi dengan keamanan sehingga walaupun mengaksesnya informasi tetap aman. Jadi poin yang terakhir, jadi poin selanjutnya yaitu masih rendahnya standarisasi LPSE atau lembaga pengadaan secara elektronik. Jadi lembaga pengadaan secara elektronik ini sangat penting bagi suatu daerah, yaitu dapat membantu penyediaan barang ataupun jasa di bidang pemerintahan. Banyak ya solusinya ya. Dari banyak permasalahan, banyak solusi dan pembahasannya. Seperti itu ya. Oke, cukuplah untuk Coki.
Jadi ada LPSE rendahnya. Jadi ini lembaga pengadaan secara elektronik ya. Iya Pak. Ini solusi ya? Iya, permasalahan sama solusinya Pak. Oh ya. Oke. Oke, anggota berikutnya boleh bicara? Siapa lagi? Sudah siap? Habis Pak, sampai Dinas Kominfo saja Pak. Oh. Selanjutnya di bab ketiga Pak. Jadi bab ketiga akan dijelaskan terlebih dahulu. Jadi kelompok kami ini dibagi-bagi Pak. Ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3-nya. Oh. Iya. Maksud Pak langsung saja pembahasannya. Misalkan Dinas Kesehatan, dia khusus di bidang kesehatannya aja, bicara aja tentang kesehatan. Dinas Berarti olahraga sekali langsung gitu ya, Pak? suruh. Iya, sekali aja dia bicara tentang apa yang dia cari. Udah siap kira-kira atau kita tunggu aja minggu depan? Ini sih udah siap Pak. Oh, iya. Lanjut. Poinnya aja ya. Digabung. Poinnya aja. Kelompok ini aja siapkan dulu, Pak. Iya, kelompok ini aja, yuk. Poinnya aja ya. Bicara total aja tentang fokus pangan aja, masalah, potensi, kedepannya bagaimana, bicara aja seluruh tentang pangan, sudah. Jadi di dalam pembahasan teman-teman kita kalau slide ya presentasi belajar untuk ini nggak apa-apa untuk mata kuliah ini. Di mana-mana kalau presentasi dia nggak akan dibahas lagi per bab, secara langsung total. Karena kalau bahas masih per bab itu laporan yang teman-teman ulas langsung secara keseluruhan. Kalau satu poin itu mencakup dari 3 bab gitu Pak. Iya, dia bicara aja satu slide misalkan, satu slide itu tentang potensinya di sana, permasalahannya di sana, terus kedepannya bagaimana, sudah itu aja. Lanjut. Oke. Ini sedikit lagi Pak tentang peran potensi di bidang Kominfo. Oke. Udah dapat Pak ini potensinya. Kalau ini anggotanya berikut lagi. Oke, bagus. Coki. Hanya saja Coki coba dari awal ya kita seperti itu ya. Oke, lanjut. Next. Anggota berikutnya tentang apa nih? Cara aja total secara keseluruhan pembahasannya. Dia tentang pangan, bahas segala tentang pangan. Gimana? Terus garis besarnya aja, nggak perlu membaca teman-teman. Cerita aja kayak gini, sharing kayak gini. Oke Pak, pangan di sana itu masalahnya ada hama misalkan. Solusinya bagaimana? Pemerintah di sana memberikan bantuan pestisida. Terus hasil pertanian di sana dibantu atau digiatkan oleh pemerintah melalui kepala dinasnya. Oke, bicara lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi akar permasalahan di Provinsi Lampung, yang pertama itu akar permasalahan di bidang Kominfo, yaitu masih rendahnya indeks SPBE, masih rendahnya indeks keamanan informasi, belum terbukanya badan publik, masih rendahnya standarisasi LPSE atau lembaga pengadaan secara elektronik, belum optimalnya kualitas manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Dan yang kedua yaitu akar permasalahan di bidang perhubungan. Yang pertama yaitu kemacetan lalu lintas, banyak jalan rusak, angkutan umum tidak layak jalan, banyaknya pelanggaran lalu lintas, kurangnya kenyamanan masyarakat pengguna angkutan kota atau angkot. Dan yang ketiga yaitu akar permasalahan di bidang dinas pendidikan. Yang pertama yaitu putus sekolah, akses pendidikan di Lampung belum terjangkau, peringkat pendidikan di Lampung turun drastis, kurangnya anggaran untuk pendidikan, kurangnya kualitas dan mutu pendidikan. Dan yang keempat yaitu akar permasalahan di bidang olahraga, yaitu keterbatasannya kemampuan pemerintah daerah terhadap pendanaan olahraga dan sistem dalam pembinaan pengawasannya belum terarah.
Solusinya ada gimana? Ada lagi yang mau bicara? Yuk, yang belum bicara, yuk gimana? Ahmad Irfan, Ini Rependi, untuk Azam Pratama, Pati Maulana. Boleh? Untuk bab 3-nya tuh ada yang belum buat sih Pak untuk presentasi. Oke. Siapa aja nih yang mau bicara? Silakan. Dari kelompok ini. baik untuk pembangunan berkelanjutannya Pak di Provinsi Lampung, yaitu Provinsi Lampung baru saja meluncurkan program Lokalkan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs adalah kelanjutan tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals atau MDGs yang merupakan komitmen semua negara di dunia dalam pembangunan. Semua negara merupakan komitmen semua negara menganggap tahun 2000 sebagai tahun baru pembangunan dan konsep itu dituangkan dalam MDGs untuk periode 2000 sampai 2015. Adapun tujuan MDGs yang pertama yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV atau AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Oke. Coba anggota kelompoknya yang mau bicara yang lain selain Berkaryadi, Coki, Haji Raid, siapa lagi nih? Pembangunan berkelanjutan. Ya Pak. Siapa lagi nih yang mau bicara? Atau cukup di sini? Sudah diwakilkan? Pendidikan Ya Pak. Coba anggota kelompoknya yang mau bicara siapa lagi nih? Mereka cukup lah. Atau Ya, sudah Pak, diwakilkan? Gimana lagi? Apa lagi? Ada yang mau bicara lagi? Atau cukup? Ikut mengaminkan? Kesimpulannya akan dibacakan oleh Haji Raid, Pak. Oke, boleh, silakan. Haji Raid ini gubernur ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Gimana? Pak. Haji Raid dipersilakan. Sabar, Pak. Jadi untuk kesimpulannya, presentasi ini dibuat agar kita lebih mengetahui tentang potensi dan masalah di Provinsi Lampung dan menambah wawasan tentang Provinsi Lampung yang menyimpan banyak potensi berharga untuk kita semua. Saran saya diharapkan kepada mahasiswa ITERA dapat mengenal Provinsi Lampung lebih dalam dan bisa membuat potensi-potensi di Provinsi Lampung menjadi hasil yang nyata dan berguna untuk bangsa dan negara. Sekian. Itu ya sarannya. Ada lagi anggota kelompoknya yang mau bicara? Oke, saya mungkin ambil absen. itu saja, Pak. Itu saja ya? Ya. Ya Pak, sepertinya sudah. Okay. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu dimaafkan. Nah. Oke, saya absensi. Muhaimin Nirwandi ada? Teman-teman, Muhaimin Nirwandi ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, kita sambung minggu depan ya. Ya, Pak. Oke.
Ya, Pak. Oke, kelompok yang sisa, kelompok yang belum, maksud Pak, langsung bahasnya keseluruhan aja. Misalkan bicara tentang potensi dinas bidang pemuda, seluruhnya dibahas, digabungkan dalam satu. Tapi garis besarnya aja, poin-poinnya aja. Teman-teman langsung kayak cerita kayak gini aja nih, santai aja kita cerita. Ini Pak, potensi pemuda di sana itu bisanya kayak gini, banyaknya banyak bisa olahraga. Permasalahannya mereka nggak ada wadah, wadah untuk pembinaan pemuda untuk menyalurkan bakat. Solusi dari teman-teman, pemuda di sana itu sebaiknya dibuatkan event sharing atau pertandingan antar kampung, antar kabupaten, sehingga bisa mewakili, yang menang akan mewakili provinsi, seperti itu. Sudah cukup tentang olahraga. Sudah, berikutnya lagi kalau ini dinas apa lagi. Hanya poin-poin aja teman-teman cerita. Ya. Kelompok-kelompok yang belum maju, seperti itu ya teman-teman ya. Oke? Iya, Pak. Jadi kita makin hari yang bagusnya makin lebih baik. Ya. Ini ada 10 kelompok, 8 kelompok yang tersisa. Hingga poinnya aja teman-teman yang sampaikan. Jadi kita nggak panjang-panjang cerita. Oke. Saya panggil Muhaimin Nirwandi, ada? Muhaimin Nirwandi. Pati Putra Maulana, ada? Ada Pak. Muhaimin ya? Ada Pak. Ada. Pati Putra Maulana, ada? Hadir. Muhaimin sudah. Peter Gideon. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Husni Sangdarso, ada? Muhammad Husni? Hadir, Pak, hadir. Maaf Pak, jaringan jelek, Kak. Jeremy, ada Jeremy. Jeremy Vincent Tanasa, ada? Hadir Pak, saya Pak, Jeremy Vincent Tanasa Pak. Oke. Binsar 7 Raja. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, lanjut ya. Grace Abigail. Hadir, Pak. Oke. Krishna Yus Lilia Saragi. Krisnina. Krisnina ya. Hadir, Pak. Ahmad Irfan. Ahmad Irfan? Ada? Oke, lanjut. Aas Samratul Pauda. Hadir, Pak. Aas Samratul Pauda. Oke. Puada. Oh, salah ya? Puada. Lutfi Ridho Saputra. Lutfi? Hadir Pak. Alparid Hidayat, ada? Iya, hadir Pak. Hadir ya? Alparid Hidayat. Muhammad Akzal. Muhammad Akzal ada? Muhammad Akzal Fauzan. Hadir Pak. Ada? Hadir Pak. Sip. Uwais Wiltaub. Uwais ada? Uwais ada? Ini udah Pak. Ada ya? Udah keluar Pak. Oh, udah keluar. Uwais sama Alfarid itu udah pindah, Pak. Udah keluar dari ITERA. Oh ya. Jadi namanya masih ada karena ini nih tunggu semester berikutnya baru namanya hilang. Panji Remanata ada ya tadi ya? Ada Pak, ada. Siapa lagi nih? Maihuhatul Mar'ah. Maihuhatul, ada? Anggara Bagaskara. Anggara Bagaskara. Zulpa Sani Apipa. Hadir Pak, Anggara Pak. Zulpa ada? Zulpa? Hadir, Pak. Zulpa hadir. Siapa lagi tadi itu yang belum? Anggara. Anggara Pak. Iya, hadir Pak. Jangan tidur. Enggak Pak, tadi barusan dari WA.
Oke, Kevin Hamonangan. Kevin Hamonangan ada? Saya Pak, saya Pak. Oke, sip. Ada lagi yang namanya belum dipanggil? Saya, Pak. Siapa? Muhammad Zaki Akam. Muhammad Zaki. Saya Pak belum. Udah semua nih kayaknya. Maihuatul Mar'ah. Uwais Wiltaub. Ahmad Irfan. Oke, sepertinya nama-namanya sudah semua presentasi. Sudah semua di... Saya Pak belum panggil Pak. Mungkin sudah berhasil. Siapa namanya? Randy Azam Pak. Nggak bisa Pak absen. Saya Pak Argi Pasaribu Pak. Belum ada dipanggil tadi Pak. Ya, yang saya panggil adalah yang... Coba gilirannya, presentasi ya. Yang saya panggil adalah yang nggak bisa absensi melalui pocket nih. Di sini sudah merah tanda namanya. Nih, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Nih. Ini yang merah Iya, ini Pak, sudah. kelihatan, Pak. Ini yang merah ini sudah absensi. Yang saya panggil ini yang biru-biru aja nih. Muhammad Irfan yang belum. Muhammad Uwais Wiltaub. Maihuatul Mar'ah. Selebihnya sudah semua nih. Oke, teman-teman. Bagaimana? Oke. Ken sudah absen sama teman-teman aja yang enggak. Ya, hanya 3 orang yang enggak absen. Yang join adalah 61 orang, sedangkan yang isi absen 71 kurang 3. Nah, yang nggak join nanti akan saya cocokkan antara yang join meet dan isi absensi pocket. Ya. Kalau saya dapat orangnya, mungkin saya akan memberikan keterangan lah ya. Ada kesesuaian antara yang join dan yang isi absen, teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini ya teman-temannya. Cukup? Ada yang teman-teman bahas? Tanya? Kita lanjutkan di grup WA aja ya. Iya Pak. Oke, Iya Pak. Saya juga ada lanjutan untuk perkuliahan berikutnya. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke, minggu depan mohon disiapkan dengan baik. Ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, sehat terus. Bertemu lagi di pertemuan ke-14. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman. Oke, siapkan dirinya ya. Untuk semester depan ya. Sore Pak. Untuk minggu depan. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, Terima kasih, Pak. dah. Pak. Dah.